Oke. Hai guys, welcome back to LDP, Long Distance Podcast, episode kedua. Episode kali ini kita mau bahas topik yang kalau disebut tuh rasanya bikin jiwa rebahan saya tuh jadi bergetar gitu. Topik apakah itu? Yaitu bela negara. Karena kalau ngomong bela negara tuh kesannya kayak kita punya tanggung jawab yang berat banget nih. Sementara kita mungkin nggak punya bayangan ya, aksi apa yang harus kita lakukan untuk ngebela negara. Apakah bentuk aksinya kayak baris berbaris, atau kita harus angkat senjata, atau ada nggak sih bentuk aksi bela negara yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan saya hari ini, saya mengundang rekan-rekan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk sharing aksi bela negara ala Insan PU. Sebelumnya kita sapa mereka dulu yuk, para bintang tamu yang kemarin juga mengisi Long Distance Podcast episode 1. Hai teman-teman. Halo. Halo. Hai. Semoga semuanya sehat-sehat ya dan semangat terus di kegiatan Latsar CPNS kita ini. Nah, teman-teman, sebagai insan PU kan kita punya bakti nih untuk membuat Kementerian Pekerjaan Umum itu better and stronger. Mau tanya dong dari Dini dulu nih, kira-kira gimana sih aksi bela negaranya sebagai insan PU kalau menurut Dini? Oke, sebagai insan PU nih, Kak, aksi bela negara kita bisa dimulai dari meja kerja kita loh. Salah satunya dengan cara menjaga nama baik organisasi kita, karena kita tidak lagi merepresentasikan diri kita sendiri, tapi juga merepresentasikan organisasi, keluarga, pasangan kita, anak-anak kita. Jangan sampai dong ya kalau organisasi atau keluarga kita dapat imbas negatif dari perilaku kita yang tidak jujur serta melanggar aturan dan norma bermasyarakat. Selain menjadi insan PU yang menaati peraturan, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan masyarakat. Dan lagi, ASN berintegritas juga harus memiliki hati nurani untuk selalu melakukan hal yang benar meski tidak diawasi. Gitu Kak Gina. Wow, makasih banyak ya Dini. Keren banget nih Sama-sama. insight-nya. Keren banget. Jadi ada 3 poin ya untuk aksi bela negara dari Dini, yaitu taat peraturan, terus jaga nama baik organisasi, dan yang penting jaga amanah. Terus selanjutnya kayaknya kita bisa ke Kak Dinda nih. Boleh dong di-share gimana sih aksi bela negaranya dari Dinda? Ya, baik Mbak Dian. Saya setuju dengan pendapat Mbak Dini sebelumnya bahwa integritas memang harus dimiliki tiap ASN ya. Tapi selain itu, menurut saya sikap kompeten juga tak kalah penting. Karena kalau kita tidak kompeten dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN, lalu apa yang bisa kita kontribusikan ke instansi kita? Mungkin cerita sedikit tentang pengalaman saya setelah bergabung di Kementerian PU. Dengan melihat gambaran dan dinamika pekerjaan di sini, saya jadi sadar bahwa ternyata skill dan kompetensi saya masih sangat kurang ya dan perlu ditingkatkan lagi. Mungkin teman-teman lainnya juga merasakan hal yang sama. Untuk itu, kita harus terus belajar dan meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan tupoksi dan jabatan kita nantinya. Nah, untungnya Kementerian PU ini sangat mendukung pengembangan kompetensi melalui Pusat Pengembangan Kompetensi PU ataupun di tingkat Direktorat Kerja kita masing-masing. Kegiatannya juga dikemas beragam kok, mulai dari kegiatan BIMTEK, dialog interaktif, pelatihan, bahkan sampai ke pendidikan formal. Nah, selanjutnya kembali ke diri kita masing-masing yang harus aktif dan memanfaatkan setiap kesempatan semaksimal mungkin supaya kita bisa turut berkontribusi membuat perubahan di Kementerian PU menjadi lebih baik lagi. Hei, mantep banget. Makasih ya, Dinda. Patut diapresiasi nih Sama-sama, semangat Mbak. Dinda. Iya, untuk terus self improvement ya dan meningkatkan kompetensi diri. Thank you Dinda. Terus next saya lihat nih kayaknya Dimas nih udah nggak sabar lagi buat sharing aksi bela negaranya. Boleh dong Dimas di-share, silakan. Boleh Mbak. Mungkin saya melanjutkan pandangan Mbak Dinda ya. Selain kita sebagai insan PU yang berkompeten, kita juga harus bisa untuk menjunjung tinggi profesionalisme kita.
Karena dengan bekerja secara profesional dan juga punya kompetensi yang mumpuni, merupakan salah satu bentuk bela negara kita. Ingat, bela negara itu tidak hanya selalu dengan mengangkat senjata. Semakin baik performa kita dalam melaksanakan tugas menjadi pelayan publik, maka itu juga akan sangat berdampak bagi kemajuan negara tercinta kita, Republik Indonesia, ke arah yang lebih baik. Tak lupa juga, dalam pelaksanaannya, kita juga harus tetap memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta menjaga nama baik instansi dan negara seperti yang sudah disampaikan juga oleh Mbak Dini sebelumnya ya. Jadi membuat Kementerian Pekerjaan Umum better and stronger bukan hanya angan belaka lagi, tapi banyak langkah konkret yang bisa kita lakukan, serta juga value-value yang bisa kita terapkan dan juga harus sih sebenarnya dalam pelaksanaannya itu gitu. Dimulai dari saya, kamu, dan kita semua tentunya. Gitu, Mbak. Asik. Thank you, Dimas. Clear nih ya, teman-teman. Kalau menurut Dimas itu, bela negara itu nggak selalu dengan angkat senjata ya, tapi dengan menjaga profesionalitas di karir kita masing-masing nih. Itu tuh udah bisa dihitung menjalankan kewajiban kita untuk bela negara. Ngomong-ngomong soal karir nih, untuk seorang peranata hubungan masyarakat nih, Diko, mau tanya dong, kira-kira aksi bela negaranya kayak gimana ya? Oke, makasih kesempatannya sebelumnya Mbak Dina. Sebagai PNS di bidang Siap. humas ya, terutama di bawah naungan Dirjen SDA. Jadi tugas kami itu kan ingin membangun komunikasi publik yang strategis, khususnya kan terkait dengan pengelolaan air, bendungan, dan irigasi. Jadi kami itu juga berupaya supaya masyarakat itu paham akan pentingnya sumber daya air sebagai bagian dari ketahanan nasional. Mungkin agak cukup menantang ya, mengingat kita juga harus menjembatani antara kebijakan teknis dan juga pemahaman masyarakat. Banyak istilah teknis di SDA ini kayak debit air, konservasi, atau sistem irigasi itu kan cukup sulit dipahami masyarakat awam. Nah, disitulah PR kami, di mana kami harus menyederhanakan pesan tanpa mengurangi substansi. Jadi kami juga ada rencana untuk mengembangkan sosial media campaign yang punya tema air untuk ketahanan bangsa. Jadi lewat video pendek, infografis, atau konten-konten edukatif yang di media sosial, kami itu ingin membangun kesadaran bahwa menjaga sumber daya air itu juga bentuk dari bela negara. Jadi sosial media campaign ini bukan hanya alat komunikasi ya, tapi juga wujud nyata dari nilai berorientasi pelayanan, yaitu mendengarkan, melayani, dan memberdayakan masyarakat melalui informasi yang bermakna dan mudah diakses bagi masyarakat luas. Oke, mantep banget Diko. Kita tunggu nih gebrakan sosmed dari BBWS 7 di Siap. tangan Diko dan tim ya. BWS tunggu 8, nih. Mbak, maaf. BBWS 8, sorry, Mbak, sorry, ya. sorry. Sorry. Ya, Mbak. Anyway, kita tunggu deh viralnya posting dari Siap, Diko Mbak. dan tim. Oke. Selanjutnya aku mau nyapa apa lagi ya? Mau nyapa Diva deh, teman kita di BJKW Palembang. Boleh dong di-share aksi bela negaranya Diva kayak gimana? Boleh banget dong, Mbak. Nah, tadi kan teman-teman udah bahas tentang core value berakhlak yang kita hubungkan dengan bela negara. Nah, sekarang tuh aku mau jelasin tentang bela negara itu juga bisa kita ciptakan di lingkungan kerja kita sesuai profesi yang diamanahkan saat ini. Seperti aku yang berada di Balai Jasa Konstruksi Wilayah 2 Palembang dengan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi Alih Pertama, salah satu rencana aksinya yaitu membuat rencana aksi bela negara untuk membuat PU Better and Stronger itu ya adalah peningkatan kapasitas pelaku konstruksi lokal, di mana aksinya berupa melakukan pelatihan dan pendampingan kontraktor kecil serta tenaga kerja konstruksi agar memenuhi standar mutu dan keselamatan kerja. Ini bertujuan agar meningkatkan kemandirian bangsa dan mengurangi kebergantungan kita pada pihak asing. Jadi kita bisa memanfaatkan para pekerja yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia itu sendiri. Begitu, Mbak.
Keren banget nih semangat nasionalismenya Diva dan kepeduliannya untuk mendampingi kontraktor lokal tuh bisa diapresiasi sih. Ini tuh inline sih ya sama peran ASN tuh untuk melayani masyarakat. Jadi oke banget insight dari Diva. Nah, setelah kita highlights Diva dari Palembang, kita lanjut sapa teman kita di Lampung nih. Ada Bang Dian. Boleh dong di-share aksi bela negaranya kayak gimana? Oke, oke. Untuk kali ini saya agak santai aja deh. Kemarin kayaknya masih kaku banget. Masih perdana. Udah dapat. Oke, silakan Bang. What we can do to make PU better and stronger. Pada kali ini saya mau bahas yang satu aja deh, core value berakhlak, yakni tentang adaptif. Jujur saja waktu saya lulus kuliah, saya itu maksud saya dari lulus kuliah, saya biasa kerja di lapangan. Jadi background saya ini memang orang lapangan ya, nggak pernah tuh di kantor. Dan pekerjaan saya itu memang kerjaan jalan dan jembatan. Pada saat saya diterima sebagai ASN Bina Marga di BPJN Lampung, saya mikirnya, wah bisa ketemu nih teman-teman di lapangan. Karena di lapangan itu ada pengawas PU dan juga ada PO atau koordinator lapangan dari PU. Saya bisa jadi situ nih. Ternyata nggak semudah itu kawan. Nggak sesuai ekspektasi Bang, apa gimana? Nggak sesuai ekspektasi. Ternyata saya ditempatin di PPK dan ngurusin administrasi bersama dengan KTU kalau di sini. Wah, jauh Jadi juga ya ya kaget bedanya. juga kan, biasa di lapangan kita malah ngurusin administrasi. Nggak ngerti apa tuh administrasi. Akhirnya kita harus adaptif dong. Kita belajar referensi yang tadinya kita cuma ngurusin hari ini ngecor berapa kubik gitu kan. Hari ini mana lahannya, hari ini cuacanya bagus nggak buat ngecor gitu. Sekarang kita ke sini, besok kita rapat, siang kita rapat, sore kita rapat. Kadang-kadang sampai malam kita ngurusin rapat doang. Jadi admin Bang. Iya, jadi bagian notulen sih masih diikut-ikutin saja. Jadi ya harus cepat adaptif. Oh, ternyata kita selama di kantor itu malah lebih repot. Kita harus melakukan perencanaan, pengawasan, dan juga backupnya itu lumayan banyak juga tuh. Untuk CCO, ada addendum, review desain, dan kita juga ketemu Kasatker, ketemu PPK lain, ketemu dari seksi lain, ada tim review desain, tim review kontrak, ribet lah pokoknya. Udah ribet-ribet gitu, saya berpikir aku harus adaptif deh. Biar apa? Biar kita bisa melayani masyarakat dengan jalan yang bagus. Make PU better and stronger. Dan yang bikin saya shock lagi, waduh, waktu habis pulang Ada rapat lagi tuh, plot twistnya Bang. masih ada. Pulang rapat, habis maghrib, saya lihat handphone, kok notifikasi dari grup WhatsApp CPNS nih, ramai banget nih, sampai 100 lebih nih. Karena kita kan habis rapat itu nggak pernah lihat handphone kan, nggak enak juga. Habis dilihat, kok ramai banget, kok ada isu-isu mau ke IKN gitu kan. Habis dilihat-lihat ada surat nih, surat dilihat ternyata ada diperbantukan ke DJPS nih. Pas dilihat lagi ada nama saya. Luar biasa. Wow, wow, wow. Saya bahkan belajar Harus di udah dua PPK kali wilayah 2 beradaptasi. aja belum selesai gitu. Iya, harus 2 kali nih adaptasiin. Awalnya masih ngedinai lah. Gak mungkin lah. Itu kayaknya baru usulan aja. Soalnya suratnya baru dari sekjen kan. 2 hari kemudian turun TNDE. Nongol lagi nama saya dari Dirjen Bina Marga. Aduh, udah nggak bisa ini. Harus adaptasi. Akhirnya saya langsung ke kepegawaian balai,
dan saya minta masukan juga dari komentar. Oke, harus lapor mandiri mengingat kami juga ada latsar kan ya. Untuk yang batch 1 ada teman juga yang batch 1 panggil juga ke sana. Ya udah, akhirnya kami lapor mandiri yang harusnya tanggal 1 Agustus hari ini kami di sana, kami udah mulai Zoom dari tanggal 29 dari DJPS. Gitu. Jadi dimanapun saya berada, saya akan mengabdi dan komitmen untuk terus beradaptasi supaya bisa melayani masyarakat. Make PU better and stronger. Ini untuk penutup, buat motivasi juga buat yang lain ya. Ya, Hiduplah boleh silakan. seperti Larry. Hiduplah seperti Larry. Teman-teman tahu Larry Boleh, nggak sih? boleh. Larry SpongeBob. Larry SpongeBob. Tahu Tahu Bang, kan? tahu. Itu kan Tahu. aslinya dia itu adalah udang ya. Tahu nggak sih udang Paname, kalian tahu nggak? Pernah makan nggak sih? Pernah makan ya? Belum pernah sih Bang, sayangnya. Masa belum pernah makan udang Paname? Tahu lah, pasti mungkin pernah beli tapi nggak tahu nama udangnya udang apa itu. Jadi udang Paname itu dia dari Panama. Paname itu Panama. Bayangin dari laut Panama dibawa ke Indonesia. Dia hidup-hidup aja tuh. Habis itu di Indonesia dengan iklim yang berbeda dengan Panama. Dia hidup-hidup aja. Dan yang lebih shock lagi, dia itu kan hidupnya di laut ya. Salinitasnya laut itu minimal 28 30. Ada yang sampai 35 sih, tapi rata-rata segitu. Harusnya kan mereka adaptasinya di situ. Di Indonesia bisa di salinitas 0. Artinya Wow. air yang kita minum itu dia bisa hidup. Dia terus beradaptasi. Ya itulah, hiduplah seperti Larry. Hiduplah seperti Larry. Oke. Oke, gitu aja lah ya. Balik lagi ke Mbak Dina. Terima kasih Dian sudah sharing bahwa dengan jadi adaptif kita tuh itu tuh sebenarnya bentuk bela negara juga ya. Dimanapun kita berada, kita harus siap bertugas dan memberikan yang terbaik gitu di karir kita. Terima kasih teman-teman semua. Setelah mendengar rencana aksi teman-teman nih, saya jadi punya insight baru. Kalau bela negara itu sebenarnya dapat dilakukan dengan sikap kolaboratif ya. Contohnya aja kayak podcast kali ini, walaupun teman-teman kita semua terpisah jarak, namun kita masih bisa bekerja sama menghasilkan podcast yang menurut saya berkualitas sih. Nah, jarak bukan lagi hambatan, karena sekarang udah ada banyak banget tools yang bisa kita gali buat kerja kolaboratif di era sekarang. Kayak contohnya aja Microsoft Teams yang kita pakai sekarang ini. Nah, dengan berkolaborasi, dengan kita bertukar ide di podcast hari ini tentang bela negara, menurut saya itu juga udah jadi satu bentuk aksi bela negara sih. Gimana teman-teman, masuk nggak? Masuk. Mantap. Oke. Terima kasih teman-teman semua sudah mengisi acara podcast LDP episode kedua ini. Kita tunggu episode berikutnya tayang dan saya tidak sabar untuk kembali berkolaborasi dengan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga semuanya sehat selalu ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mbak Dian. Bye. Ini enggak